Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepertinya masih semangat ya. Semangat untuk belajar? Semangat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oh, rajin-rajin berarti semangat untuk belajar fisika ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, biar kita diberikan kemudahan untuk mendapat ilmu, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Dava dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dava. Ya, pada hari ini pertemuan kedua kita ya untuk mempelajari tentang pengukuran dan alat ukur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa anak-anak? Iya, besaran pokok dan turunan ya. Besaran itu kemarin kita sudah mempelajarinya, ada berapa? Ada dua ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa bedanya dari kedua besaran ini? Ada yang tahu? Ayo, minggu kemarin apa bedanya besaran pokok dengan besaran turunan di pertemuan sebelumnya? Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri, betul Dava. Iya, yang berdiri sendiri ada berapa? Ada 7. Ya, jadi untuk besaran pokok ini ada 7 anggotanya ya. Kemudian apa besaran turunan? Ya, Reva. Satu-satu, Reva. Diturunkan dari besaran pokok. Iya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia nyambungnya ke sini ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak alat ukur ya. Ada alat ukur panjang, massa, suhu, waktu, ya kan? Yang 7 itu ya. Ya, tegangan listrik. Nah, sekarang kita lebih fokus untuk materi pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Ya, di SMP kamu sudah pernah dapat materi pengukuran, tapi mungkin hanya sebatas alat ukur apa, anak-anak? Penggaris. Jangka sorong mungkin hanya pengetahuan saja ya. Ya, oke. Nah, sekarang hari ini kita membahasnya penggaris, jangka sorong dan mikrometer skru. Nah, sebelum kita kegiatan inti, ini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran besaran fisis panjang dengan benar. Peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benar. Dan peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dan ketidakpastiannya dengan benar. Nah, ini tujuan kita, kegiatan kita hari ini. Nah, dari tujuan ini tadi ada manfaatnya kita belajar pengukuran ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita ketika mau mengukur, kita tahu alat ukur apa yang mau kita pakai. Ya, misal kalau kita mau mengukur lebar dan panjang tanah kan tidak mungkin menggunakan penggaris atau mistar, yang lebih tepat menggunakan meteran. Nah, kalau kita mau menimbang beras berarti kita lebih tepat menggunakan apa? Ya, dacing atau timbangan yang besar, tidak mungkin menggunakan timbangan badan. Jadi itu manfaatnya ya anak-anak ya. Manfaat kita dalam mempelajari materi ini, kita mengetahui kalau kita mau mengukur alat ukur yang tepat itu yang mana, sesuaikan alatnya dengan benda yang mau diukur. Itu ya untuk manfaatnya. Kemudian, nah sebelum ibu ke orientasi masalah kita, ini ibu mau menampilkan video. Anak-anak silakan lihat video ini. Pernah nggak sih kalian coba mengukur bahan buku, pensil, penghapus, bahkan baret-baret kalian? Itu tadi video tentang apa anak? Pengukuran ya. Ya. Jadi video ini menjelaskan langkah-langkah yang mau dilakukan ketika
ketika melakukan pengukuran. Ada kesalahan dalam pengukuran juga tadi, berarti kamu perhatikan ketika mengukur apa saja yang harus diperhatikan. Sudah ada langkah-langkahnya tadi? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita untuk masalahnya. Ya, kita harus ada masalahnya dulu. Ini masalahnya ya. Nah, Ibu ada uang koin logam 200 rupiah. Kemudian ada kubus materi, bukan balok ya nak ya, kubus ya, kubus materi. Kalau ibu mau mengukur tebal uang koin ini, kira-kira ibu harus pakai apa? Bisa pakai penggaris? Bisa. Ada yang ngomong bisa, ada yang tidak. Ya. Pak, selain pakai mikrometer skrup, bisa pakai apa lagi? Jangka sorong. Nah, ini yang benda ini. Sekarang perhatikan di slide berikutnya. Nah, ini yang sama ya. Kalau mau mengukur ketebalan kertas, bisa kita pakai penggaris? Tidak. Tidak bisa. Nah, bisa kita pakai jangka sorong? Tidak bisa juga. Bisa kita pakai mikrometer skrup? Bisa. Bisa. Nah, mengukur tebal rambut bisa pakai penggaris? Tidak. Nah, jadi ini masalahnya, kita mau mengukur koin, kemudian kubus, kemudian buku paket ini. Nah, nanti ada langkah-langkahnya di LK ini. Ya, ini permasalahannya. Nanti yang mana ketika kamu mengukur pakai mistar, pakai penggaris, mistar atau penggaris, pakai jangka sorong, pakai mikrometer, yang mana lebih teliti? Nah, untuk taunya yang mana berarti kita harus melakukan percobaan. Jelas ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan di grup WA ya. Kelompoknya Reva kelompok 1, Farah kelompok 2, dan Juanda kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya. Yuk, silakan. LKPD-nya dibaca. Lihat sini. Oke. Di langkah yang halaman 3 ada langkah kerja. Ibu jelaskan sedikit ya. Pada kegiatan ini kalian akan mengamati benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang pertama, urutan yang pertama, ukurlah besaran-besaran pieces pada uang koin. Pensilnya ibu ganti dengan pena anak-anak ya. Pena, kemudian kubus materi dan buku paket fisika dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel yang ada di sini. Ya. Kemudian tuliskan pada kolom penjelasan apakah objek yang telah diukur dengan alat ukur sesuai atau tidak, dan jelaskan alasanmu. Kemudian yang terakhir, buatlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah Anda lakukan. Dari ngukur yang tebal, panjang, diameter tadi, apa kesimpulannya? Hubungkan dengan masalah kita tadi. Masalah kita tadi mengukur uang koin, ya kan, tebal buku, hubungkan ke sana. Kemudian manakah yang lebih teliti? Jelaskan di kesimpulan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan anak-anak bekerja, diskusi kerjakan secara kelompok untuk menghemat waktunya. Silakan. Ya, tuliskan di kolomnya ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya nanti di depan. Ya, silakan. Bacakan datanya, kemudian pertanyaan dan kesimpulan ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan hasil dari pengukuran data percobaan. Ya, silakan. Nomor 1, tebal buku. Alat ukur jangka sorong. Hasil pengukuran kami dengan tebal buku menggunakan alat jangka sorong 0,9 minus 0,05 cm. Untuk alat mikrometer tebal buku 6,22 plus minus 0,05 mm. Untuk mistar tebal buku 0,7 plus minus 0,05 cm. 2. Lebar buku. Alat ukur jangka sorong tidak ada. Tidak bisa. Kenapa? Penjelasannya karena alat ukur terlalu kecil untuk mengukur lebar buku. Ya, Untuk lanjut. mikrometer itu juga tidak bisa dikarenakan alat ukur terlalu kecil untuk mengukur lebar buku. 3. Panjang buku. Untuk alat jangka sorong tidak bisa diukur Kenapa? karena alat ukur terbatas. Ya. Karena alat ukur terbatas untuk mengukur benda tersebut. Nah, lanjut. Untuk mikrometer skrup tidak bisa juga dikarenakan alat ukur terbatas untuk mengukur benda tersebut. 4. Diameter pensil. Alat ukur jangka sorong hasil pengukuran 0,762 plus minus 0,05 cm. Ya. Untuk alat mikrometer hasil pengukurannya 7,4 plus minus 0,005 mm. Untuk alat ukur mistar hasil pengukurannya 0,8 plus minus 0,05 cm. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya, karena waktu kita terbatas jadi semua kelompok tidak menampilkan presentasinya. Ibu hanya menyimpulkan saja dari kegiatan kita. Apakah sama yang pendapat dari kelompok 1 dan 2 dengan kelompok 3? Beda. Beda. Di mana perbedaannya? Di pertanyaan. Hasilnya beda sedikit mungkin ya? Ya. Karena alat ukurnya beda-beda. Ada yang skala terkecilnya tergantung dengan alat ukur yang dipakai. Itu yang jangka sorong itu tidak sama skala terkecilnya ya. Jadi membedakan hasilnya untuk berbeda. Apalagi yang beda? Kesimpulannya? Ya. Apa kesimpulannya kalau dari kelompok 1? Majuannya, setiap alat ukur memiliki keterbatasan masing-masing. Ya. Dan dalam mengukur dapat terjadi beberapa kesalahan. Ya. Kesalahan sistematis atau Kelompok 2? Kesimpulan kami dari hasil percobaan di atas yaitu alat mikrometer skrup lebih teliti dari alat ukur yang lainnya karena Ya. satuannya milimeter. Milimeter. Bisa ya? Ya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya apa anak-anak hari ini? Tidak semua benda bisa diukur menggunakan alat ukur tertentu begitu ya. Ya, Bu. Jadi kita apa namanya? Kita lihat dulu objek atau benda yang mau diukur. Biar kita bisa menentukan alat yang tepat apa. Seperti tadi mengukur panjang buku, ternyata tidak bisa menggunakan mikrometer. Kenapa? Karena alatnya terbatas. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah untuk mengukur kita harus menentukan dulu kesesuaian antara benda yang mau diukur dengan alat Yang ukur. betul. Ya. Ada pertanyaan mana? Tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, PR-nya jangan lupa minggu depan dan tugas kamu juga di rumah untuk membaca materi tentang pengukuran berulang. Ya. Ya, Bu. Marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.